إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha melaksanakan setiap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan dasar ilmu, dengan dasar ittiba', dengan dasar keikhlasan pada Allah Subhanahu wa taala, dan juga senantiasa berusaha menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, baik dikala kita sendirian maupun ketika kita di tengah keramaian. Ikhwatal iman, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Jabir bin Salim Ibnu Jurai radhiyallahu anhu, dalam sebuah hadis yang panjang dengan dialog bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Ibnu Jurai radhiyallahu anhu mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "I'had ilayya, wahai Rasulullah, wasiatkan kepadaku." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tasubbanna ahadan ولا تحقرن شيئا من المعروف وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليك وجهك وإن ذلك من المعروف وارفع إزارك إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة وإن امرؤ شتمك بما وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه فإنما وبال ذلك عليه. رواه أبو داود النسائي وصححه الألباني rahimahumullahu jami'an. Artinya, Ibnu Juraij mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, wasiatkan kepadaku. Maka Rasulullah SAW mengatakan, janganlah engkau mencela dan mencaci seseorang, dan janganlah engkau meremehkan sesuatu dari kebaikan, meskipun engkau hanya dengan bermuka ceria di hadapan saudaramu ketika engkau mengajaknya berbicara. Dan hendaklah engkau mengangkat pakaianmu, ke pertengahan betismu. Jika engkau enggan, maka hendaklah sampai kedua mata kakimu. Dan janganlah engkau menjulurkan pakaianmu melebihi mata kakimu. Sungguhnya yang demikian itu adalah kesombongan, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai
kesombongan. Dan apabila ada orang yang mencacimu, mencelamu, menghinamu terhadap apa yang ada pada dirimu yang dia ketahui, maka janganlah engkau membalasnya dengan cacian dan celaan yang ada pada dirinya. Sungguhnya dosanya akan kembali kepadanya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, An-Nasa'i dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahumullahu jami'an. Ikhwatal iman sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa faedah dari hadis yang mulia ini. Yang pertama, larangan mencela orang lain, larangan mencaci orang lain, larangan menghina orang lain, meskipun celaan itu, aib itu ada pada dirinya. Tidak boleh kita menghina dan mencelanya atau membulinya karena kekurangan atau aib yang ada pada dirinya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah melarang untuk mencela orang lain atau menghina orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum." Janganlah suatu kaum menghina, mencerca kaum yang lain. Bisa jadi orang yang dihina dan dicela tersebut lebih baik dari mereka. Wala nisa'um min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna. Dan janganlah sekelompok wanita mencela para wanita yang lain. Bisa jadi wanita-wanita yang dicela tersebut lebih baik dari mereka. Ayat ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Beliau mengatakan ayat ini melarang kaum muslimin untuk mencela dan menghina orang lain, karena sungguhnya mencela orang lain adalah bagian dari kesombongan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas, bahwasanya kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sahabat yang mulia Ibnu Jurai ketika diberikan wasiat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar tidak membuli orang lain, tidak mencela orang lain, apa kata beliau radhiyallahu anhu? Fama sababtu ba'dahu hurran wala 'abdan wala ba'iran wala syatan. Setelah aku diwasiati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar tidak mencela orang lain, maka setelah itu aku tidak pernah mencela seorang budak pun. Aku tidak pernah mencela orang yang merdeka. Aku tidak pernah mencela seekor unta, dan aku tidak pernah mencela seekor kambing. Artinya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sahabat yang mulia memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya para sahabat adalah orang yang paling bersegera melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka demikian pula kita sebagai kaum muslimin yang berusaha mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kita bersegera melaksanakan setiap perintah beliau sallallahu alaihi wasallam dengan kemampuan yang kita miliki. Janganlah kita menunda-nunda besok atau lusa untuk melaksanakan suatu perintah sementara kita mampu melaksanakannya. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya larangan mencela orang lain meskipun dia memiliki aib, atau larangan membalas celaan orang lain meskipun aib itu dimiliki oleh orang tersebut. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk membalas celaan orang lain, membalas bulian orang lain. Karena sungguhnya orang yang membalas celaan, orang yang membalas hinaan orang lain, niscaya dia akan membalasnya dengan balasan yang lebih dahsyat, dengan celaan yang lebih parah, dengan hinaan yang lebih hina dari celaan yang diarahkan kepadanya. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya apabila ada orang mencela kita dengan aib yang ada pada diri kita, maka Nabi mengatakan
fa innama wabalu dzalika alaih, maka dosanya akan ditimpakan kepadanya. Artinya dosa orang yang dicelanya akan dikembalikan kepada orang yang mencela tersebut, orang yang menghina tersebut. Sebagaimana hadis yang sering kita dengarkan tentang kisah yang disebutkan oleh Nabi SAW, kisah orang di hari kiamat, kisah orang-orang yang bangkrut pada hari kiamat. Di antaranya Nabi mengatakan, di antaranya ada orang yang di dunia mencela orang, menghina orang lain, sehingga di dunia kebaikan-kebaikannya, pahala-pahalanya diberikan kepada orang yang dicelanya. Apabila dia tidak memiliki kebaikan, tidak memiliki pahala, maka dosa orang yang dicela, dosa orang yang dihina, dosa orang yang dibuli akan dipindahkan kepadanya, dan pada akhirnya ia akan diseret ke dalam lembah neraka. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis ini memberikan faedah kepada kita an-nahyu 'anil ihtiqaril ma'ruf, larangan meremehkan suatu kebaikan meskipun kebaikan itu kecil menurut pandangan kita, meskipun kebaikan itu sangat rendah dalam pandangan kita. Jangan sekali-kali kita merendahkannya, jangan sekali-kali kita meremehkannya. Namun sebaliknya hendaklah kita berusaha melaksanakannya, melaksanakan sebanyak-banyaknya kebaikan, meskipun kebaikan itu dalam anggapan kita adalah kecil. Karena sungguhnya kita tidak ada yang tahu amalan yang mana diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ada yang tahu amalan yang mana yang akan memasukkan kita ke dalam surga. Oleh karena jangan sekali-kali kita meremehkan suatu kebaikan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wattaqun nar walau bisyikki tamrah. Waspadalah kalian dengan neraka meskipun hanya dengan menyedekahkan sebelah biji kurma. Bukan satu biji kurma, tapi sebelah belahan biji kurma kita sedekahkan dengan harapan kita diselamatkan dari api neraka. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara faedah hadis ini adalah hendaknya kita bersemangat untuk melaksanakan kebaikan, bersegera melaksanakan kebaikan apabila kita mampu melaksanakannya, dan jangan kita menunda-nundanya. Jangan kita menunda-nundanya, karena sungguhnya menunda-nunda kebaikan, mengatakan besok lusa, adalah bagian dari tipu daya syaitan. Sebagaimana Nabi SAW sebutkan, at-taswifu minasyaitan, sungguhnya menunda-nunda kebaikan adalah bagian dari godaan syaitan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani wa sunnah, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihima minal ayati wal hikmah. Aqulu qali hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih, wasyukru lahu ala taufiqih wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida ila yaumil qiyamati, wa ma ba'd. Ikhwatul iman sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara faedah hadis yang disampaikan oleh sahabat yang mulia Ibnu Jurayj radhiyallahu anhu adalah larangan menjulurkan pakaian melebihi mata kaki, dan anjuran mengangkat pakaian sampai pertengahan betis. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Di sini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya orang yang menjulurkan pakaiannya melebihi mata kakinya itu bagian dari kesombongan, yang mana hadis ini sebagai penguat dari pendapat-pendapat para ulama yang mengatakan ketika terjadi perselisihan para ulama dalam masalah menjulurkan pakaian di bawah mata kaki, apakah hal itu diharamkan atau tidak, maka para ulama bersepakat
Kalau hal itu disertai dengan kesombongan, maka hal itu diharamkan. Namun yang menjadi perselisihan para ulama adalah apakah menjulurkan pakaian di bawah mata kaki dengan tidak disertai kesombongan itu adalah diharamkan atau tidak. Maka di antara dalil para ulama yang mengatakan bahwasanya menjulurkan pakaian melebihi mata kaki adalah perkara yang diharamkan, baik disertai dengan kesombongan atau tidak, adalah hadis Ibnu Juraij yang sedang kita sampaikan pada hari ini, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan iyyaka wa isbalal izar, janganlah engkau menjulurkan pakaianmu, fa innaha minal makhilah, karena sungguhnya hal itu bagian dari kesombongan. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di antara bentuk kesombongan adalah menjulurkan pakaian di bawah mata kaki. Oleh karenanya hendaklah kita berusaha mengangkat pakaian kita di atas mata kaki kita, karena hal itu bukanlah hal yang sulit, bukanlah hal yang memberatkan, bahkan hal itu sangat mudah. Bahkan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, di antara wasiat terakhir beliau ketika beliau di hari-hari sakarat beliau, setelah beliau ditikam sampai-sampai usus-usus beliau keluar dari perut beliau, di antara wasiat beliau ketika ada seorang pemuda datang dengan menjulurkan pakaiannya, beliau mengatakan irfa' thawbak, angkatlah pakaianmu, fa innahu atqa wa anqa, karena yang demikian itu lebih takwa dan lebih bersih. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, tidak ada yang memberatkan kita untuk mengangkat pakaian kita, tidak ada hal yang menyulitkan kita untuk mengangkat pakaian kita, dan itu lebih bertakwa dan lebih bersih dari kotoran dan najis yang bisa saja ada di tanah dan bisa menempel di pakaian kita. Demikian mudah-mudahan khutbah yang singkat ini memberikan manfaat kepada kita, memberikan kebaikan kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita untuk mengamalkan hadis yang mulia tersebut. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.